Assalamualaikum. Jadi sebelum mulai ke videonya, mari kita kenalan dulu. Silahkan simak video berikut. Nah guys, gimana? Udah lihat kan video tadi? Atau video perkenalannya terlalu cepat? Baiklah, jika terlalu cepat, bagaimana jika saya memperkenalkan diri kembali secara pelan-pelan? Baiklah, perkenalkan, nama saya Dianing Widyanindita. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Syahkuala. Saya adalah mahasiswi angkatan tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke kalian semua tentang pengertian sejarah sebagai peristiwa, pengertian sejarah sebagai ilmu, dan pengertian sejarah sebagai kisah. Nah, sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Teguh Bahagia Kusuma, SPD MPD. Sebelum kita membahas tentang pengertian sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian sejarah secara umum. Nah, secara umum dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang artinya adalah pohon. Kenapa sih sejarah itu dilambangkan sebagai pohon? Karena pohon ini adalah lambang dari asal-usul atau silsilah. Nah, silsilah itu sendiri adalah bagian dari kekeluargaan. Biasanya itu ada pada kerajaan-kerajaan yang memang meneruskan tahtanya, begitu ya. Seperti contoh misalnya raja pertama dan ratu pertama menikah dan melahirkan seorang pangeran. Nah, pangeran ini akan menikah lagi, kemudian akan menghasilkan keturunan lagi. Nah, biasanya itu disebut dengan silsilah keluarga. Kenapa sih pohon itu termasuk dalam lambang asal usul? Karena pohon itu kan dia memiliki bagian-bagian. Pohon itu ada akar, ada batang, ada ranting, bahkan ada daun. Dari bagian terkecil hingga terbesar. Nah, begitu juga sejarah. Sejarah juga memiliki asal usulnya. Dia harus mengetahui dulu. Dalam sejarah itu harus mengetahui dulu bagaimana bibit bebet bobotnya, dari mana asalnya. Pokoknya dia harus diteliti dulu terlebih dahulu. Nah, itu sama ibaratnya seperti akar yang nanti dari situ langsung berkembang hingga batang, terus memiliki ranting dan daun. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian sejarah sebagai peristiwa. Apa sih pengertian sejarah sebagai peristiwa? Nah, pengertian sejarah sebagai peristiwa adalah suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya sejarah itu adalah kejadian yang telah terjadi yang tidak bisa diulang kembali. Nah, sejarah itu juga tidak bisa terulang. Kenapa? Karena memang gak ada sejarah yang terulang, cuman yang ada kejadiannya yang terulang. Seperti contoh misalnya tsunami di Aceh itu yang terjadi pada tahun 2004. Nah, kemudian terjadi lagi tsunami di Aceh pada tahun 2010. Nah, bisa aja kan tsunami itu terjadi di Aceh tapi di daerah yang berbeda dan tahunnya juga berbeda. Sedangkan sejarah ini kan dia mencakup tentang tempat, waktu, dan sebagainya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya sejarah itu berulang. Yang ada adalah kejadiannya yang berulang. Nah, kira-kira seperti itu pengertian sejarah sebagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, itu adalah salah satu contohnya.
Nah, yang kedua ada pengertian sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah ini merupakan sebuah rekonstruksi dari suatu peristiwa yang ditulis atau diceritakan. Nah, rekonstruksi tersebut rekonstruksi ini adalah suatu reka adegan atau pengulangan kejadian. Biasanya seperti yang biasanya kita lihat di TV-TV, jika ada kejadian penculikan, pembunuhan atau apapun itu, biasanya mereka mengadakan rekonstruksi atau reka adegan atau adegan yang diulang. Adegan yang diulang ini biasanya dilakukan oleh si pelaku tersebut. Si pelaku langsung yang akan memperagakan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Rekonstruksi ini juga biasanya bisa dikategorikan di dalam penayangan drama-drama yang biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah, kayak misalnya mereka menampilkan adegan tentang Teku Umar, sejarahnya Teku Umar atau sejarahnya Cunyadin kayak gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai rekonstruksi. Mengapa? Karena mereka memperagakan ulang bagaimana sih kejadian pada masa itu, pada saat itu ya, walaupun memang zamannya berbeda, tapi dari situ itu mereka bisa tahu, oh ternyata begini waktu zaman dahulu. Nah, gitu. Nanti itu juga termasuk ke dalam sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga ada sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu ini adalah sesuatu yang dapat dibuktikan. Misalnya seperti penemuan-penemuan benda-benda kuno, penemuan zaman purba. Sejarah sebagai ilmu ini selain dari penemuan-penemuan tersebut juga harus dibukukan atau diangkat menjadi buku. Mengapa? Karena jika tidak dibukukan, maka orang-orang tidak akan tahu bahwa sejarah itu ada begitu. Pada umumnya sejarah sebagai ilmu ini bisa mencakup buku sekolah ya, buku sekolah SD, SMP, SMA, atau buku-buku sejarah lainnya yang di dalamnya memang tercantum sejarah-sejarah yang terjadi di zaman dahulu atau penemuan-penemuan yang terjadi. Seperti di buku sekolah itu, di buku sekolah SD, SMP, SMA itu biasanya ada tentang masyarakat dahulu, orang-orang purba zaman dahulu, gimana cara mereka bertahan hidup. Nah, kalau zaman dahulu itu kan bertahan hidup mereka dengan bercocok tanam, terus masak menggunakan kayu, terus di situ ada zaman zaman logam, zaman batu ya kayak gitu ya. Sedangkan sekarang kita memasaknya sudah tidak bercocok tanam lagi, perekonomiannya sudah makin berkembang begitu. Nah, sejarah ini ada beberapa ahli yang menurut mereka itu sejarah itu berbeda gitu. Menurut Pak ahli A, sejarah itu adalah ini. Namun menurut ahli B, sejarah itu belum tentu begitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Saya tidak akan membahas semua karena ini terlalu banyak ahli-ahlinya, jadi saya akan mengangkat beberapa saja. Sejarawan yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Nah, menurut beliau sejarah itu adalah sesuatu yang mencakup tentang masyarakat atau kehidupan peradaban. Nah, seperti yang saya katakan tadi, peradaban, bagaimana manusia zaman dahulu dan manusia sekarang itu hidup. Itu kan terjadi beberapa fase perubahan, dari yang tadinya tidak mengenal teknologi, sekarangnya memakai teknologi, bahkan semua serba instan zaman sekarang, nggak seperti zaman dulu. Nah, itu termasuk dalam peradaban dan masyarakat. Nah, kenapa sih beliau itu mencetuskan bahwasanya sejarah adalah
sesuatu yang mencakup tentang masyarakat, karena pelaku sejarah sendiri adalah manusia. Ya, kita adalah pelaku sejarah. Selain pelaku ekonomi, kita juga adalah pelaku sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanannya sejarah ini. Sejarah itu kan kejadian yang terjadi di masa lampau yang tidak bisa diulang kembali. Bahkan kejadian yang 1 detik sudah berlalu itu bisa dikatakan sebagai sejarah. Mengapa? Karena dia sudah berlalu, nggak bisa lagi diulang. Kedua, ada menurut WJS Purwadarminta. Nah, menurut beliau sejarah adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, dalam artian yang benar-benar terjadi berarti di sini harus ada bukti. Kalau misalnya dibilang yang benar-benar terjadi di masa lampau, kalian mikirnya apa sih? Kayak G30 SPKI nggak sih yang terjadi di masa lampau, dan itu memiliki bukti, memiliki catatan-catatan yang diangkat menjadi buku yang sekarang kita tahu gitu kan. Itu juga termasuk salah satu sejarah sebagai ilmu kan. Kenapa? Karena kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut, dan kita bisa mewanti-wanti kalau ada kejadian ini kita harus gimana sih gitu. Ya walaupun nggak sama persis, tapi seenggaknya kita udah tahu gimana sih gambarannya gitu. Nah, yang ketiga ada menurut Ermoh Ali. Nah, menurut beliau sejarah adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang realitas. Nah, ingat ya, realitas itu adalah kenyataan. Realitas itu kayak didasari dari kata real enggak sih? Nyata. Nah, jadi sejarah itu harus nyata, harus ada buktinya. Karena kalau nggak ada bukti itu dinamakan sejarah tanpa bukti, itu nanti jatuhnya sebagai kisah legenda, kisah yang ada di masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, yang keempat ada Thomas Catlin. Nah, menurut beliau sejarah ini adalah tentang orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa menjadi sejarah atau bisa dicetuskan di dalam sejarah. Hanya orang-orang yang berpengaruh kepada masyarakat terhadap perkembangan zaman yang bisa dicetuskan di dalam sejarah ini. Seperti contoh presiden, raja, atau siapapun itu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat atau peradaban yang akan terjadi. Kan sejarah ini dia akan terus berkembang. Nah, dari perkembangan ini kan dia pasti ada seseorang yang mengaturnya. Bagaimana sih bisa berkembang? Apa iya dia berkembang atau dia makin mundur gitu, makin maju atau makin mundur, kan begitu. Nah, dari sejarah inilah kita bisa lihat gitu. Seperti contoh misalnya Bapak B.J. Habibie yang menjadi orang pertama, ya kalau nggak salah itu orang pertama yang membuat pesawat di Indonesia. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam sejarah. Kenapa? Beliau itu membawa perubahan terhadap perkembangan masyarakat. Nah, begitu ya menurut saya. Nah, yang kelima ada Mohyamin. Menurut beliau sejarah itu adalah sebuah bukti yang tersusun rapi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sejarah ini harus ada bukti. Ingat, bukti. Makanya dari itu para ahli atau para sejarawan jika ingin mencetuskan sebuah sejarah, mereka harus ada bukti. Jika tidak ada bukti, itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Nah, yang terakhir ada Ruslan Abdul Ghani. Menurut beliau, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki tentang masyarakat atau manusia di masa lalu. Itu sudah dijelaskan tadi, yaitu seperti contohnya yang waktu manusia purba yang dulunya masih bercocok tanam, tapi sekarang sudah tidak. Nah, itu termasuk dalam perkembangan penyelidikan masyarakat dahulu dan masyarakat sekarang. Sepertinya video kita sudah sampai di sini saja. Saya membahasnya sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin perkataan saya terlalu berbelit-belit
atau perkataan saya sulit dimengerti, saya mohon maaf. Karena saya baru kali ini membuat video yang diupload ke YouTube. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya akan berterima kasih dulu kepada dosen saya yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan teman-teman sekelas saya. Terima kasih kepada Bapak Teguh Bahagia Kusuma SPD MPD dan dosen-dosen lainnya. Dan saya mengucapkan juga kepada teman-teman yang telah mendukung saya untuk membuat video ini dan membantu saya untuk membuat video ini. Membuat video ini, jujur ini bukan video yang mudah ya guys ya. Cukup memakan waktu yang agak lama dan saya dikejar deadline sebenarnya. Baiklah, saya tutup sampai di sini. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Kalian kawan-kawan semua atau teman-teman semua bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.